Ibu Saudara, Shalom. Dalam perjamuan kudus hari ini, saya telah berdoa agar Bapak Ibu Saudara semuanya mengalami kasih mesra Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu sudah siap menyembah Bapa saat ini. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Hari ini adalah hari yang Kau jadikan buat kami. Sebab itu kami mau bersuka cita. Kami mau rasakan damai sejahtera-Mu yang luar biasa mengalir dalam hadirat-Mu. Terima kasih. Haleluya. Oh, ya Tuhan, mari sama-sama buka hati. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dari yang sebelumnya. Haleluya, karena ada Roh-Nya yang hidup, yang nyata di dalam hadirat-Nya. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Ya, rasakan Roh-Nya mengalir dan memenuhi setiap kita. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, ya Tuhan. Kami berserah penuh. Ambil alih Tuhan seluruh hidup kami. Ya, di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah ya Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Ya, di altar-Mu, katakan, ku buka hati. Ya, untuk jamahan-Mu, ya, di hadirat-Mu. Ambil alih seluruhnya, ya Tuhan. Amin. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di
lagi katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Ambil alih Tuhan seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Katakan, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu sekali lagi kau ambil alih, ya Tuhan, seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ya kami menyembahmu di hadapan tata kudusmu. Kami bawa pujian kami bawa syukur kami bagimu Tuhan, yang selalu beserta kami. Terima kasih, terima kasih. Tiada yang sepertimu Yesus, oh, tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Hati kami bersyukur memiliki Allah sepertimu. Terima kasih Yesus Tuhan, Allah sumber damai sejahtera. Jiwa kami tenang, hati kami nyaman, hidup kami aman dalam tangan-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh tiada Allah yang seperti-Mu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang selalu beserta kami anak-anak-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau telah menebus kami dengan darah yang mahal, dengan korban-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menebus dosa-dosa kami. Engkau mengangkat kami jadi anak-anak-Mu. Terima kasih, dan Kau menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami tahu hidup kami bukan milik kami lagi, tapi milik-Mu Yesus. Dan kami mau hidup bagi Engkau Yesus, Tuhan penebus kami yang hidup. Haleluya, ini hidup kami, ambil alih seluruhnya Tuhan. Karena hidup ini bukan milik kami lagi, tapi milik-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Sebab itu kami mau katakan, kami mau setia sampai selama-lamanya. Kami mau setia Tuhan, kami mau setia mengiring Kau, kami mau setia menggenapi rencana-Mu Tuhan, kapanpun, apapun kondisinya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah hidup bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku
bawa kepadamu, kami serahkan kepadamu Yesus Tuhan, penebus pemilik kami, pemilik hidup kami. Amin. Kami serahkan seluruhnya kepadamu. Hati kami sepenuhnya kami bawa kepada Engkau Allah yang hidup. Ya Yesus. Hati kami ini milik-Mu, Ya Yesus. dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara berikan seluruhnya, bukan sebagian besar, Ya. bukan hampir seluruhnya, tapi seluruhnya, Ya. semuanya. Ya. Karena hidup kita ini milik Yesus Tuhan. Yes. Dan ketika kita mau menyerahkan seluruhnya, justru kita akan mendapatkan yang terbaik. Justru kita tidak akan kehilangan yang terbaik. Tapi ketika kita menahan-nahannya, justru yang terbaik itu hilang, itu jauh dari hidup kita. Sebab itu mari bersama-sama kita mau dikomitmen memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Kita mau hidup sepenuhnya untuk Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Ya, haleluya. Ya Yesus Tuhan, biar Kau terus menyucikan, menguduskan kami Tuhan. Dan kami percaya dengan kuat kuasa-Mu, kami sanggup, kami bisa Tuhan menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau sia-siakan darah-Mu yang begitu mahal yang sudah menebus hidup kami. Ya Yesus. Kami serahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu. Biar Tuhan Kau disukakan dan banyak orang pun Tuhan mengalami penebusan dan keselamatan yang Amin. dari Engkau Yesus Tuhan Amin, lewat Yesus. hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus yang bersyukur untuk karya salib Yesus bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita bersyukur Yesus penebus kita yang hidup itu bekerja terus dalam hidup kita. Amin. Haleluya, luar biasa. Dan hari ini dalam hadiratnya ada kuasa yang akan kita terima. Amin. Ada urapan baru yang kita terima. Itu mengalir, sebab itu mari dengan iman buka hatimu dan terima kuasa urapan yang baru yang mengalir atas setiap kita. Haleluya. Terima kasih. Ini pujian kami bagi Engkau Yesus penebus kami. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, membawa pujian bagi-Mu. Ya, ini pujian kami Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu apa? Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari terus berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu, amin. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Amin. Sebab selalu Engkau menyertai setiap kami. Haleluya. Kami yang telah ditebus. Amin. Terima kasih untuk darah-Mu Yesus. Ya, ini pujian bagi Engkau Yesus penebus yang hidup. Amin. Ya, kami bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari terus berlari bersama, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Amin. Mari dengan iman terima kuasanya yang dicurahkan bagi kita saat ini. Terima urapan yang baru, mengalir, memulihkan, membebaskan. Ada terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari bangkit bagi Yesus, hidup bagi Yesus. Haleluya. Oh, katakan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun, kemanapun, amin. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Katakan dimanapun, imani itu, ya percaya itu. Di situ pasti mujizat pun sekali lagi katakan dimanapun kami berdiri. Amin. Tangkap dengan imanmu. Yes. Di situ pasti mujizat pun karena ada Engkau selalu bersama kami. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Sekali lagi katakan, di situ pasti mujizat pun terjadi. Amin. Oh, katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, urapan-Mu. Kami terima urapan-Mu. Amin. Terima itu. Katakan kami terima urapan-Mu. Terima dengan iman-Mu. Kami terima urapan-Mu. Amin, amin, amin. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima urapan yang baru, urapan yang memulihkan, urapan yang membangkitkan kami sebagai anak-anak Allah yang perkasa. Ada anak Allah yang luar biasa. Amin. Sebab Engkau ada dalam kami dan Engkau berkarya. Tuhan terus berkarya dalam hidup kami. Yes. Tuhan, biar Engkau semakin dimuliakan. Biar banyak orang juga mengalami penebusan dan keselamatan yang dari Engkau lewat hidup kami. Ini hidup kami. Kami berserah penuh. Kami mau terus berlari sampai pada tujuan. Kami mau tetap setia menggenapi panggilan-Mu. Karena kami tahu darah-Mu sudah menebus kami dan itu mahal harganya. Kami tidak mau sia-siakan itu, Yesus. Mari berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu. Kami mau mendengar, kami mau melakukannya. Di dalam nama Yesus, mari bersama-sama yang siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Teman-teman, kesepian bisa terjadi pada semua orang dan tidak selalu diakibatkan karena seseorang itu hidup sendirian. Di tengah hiruk pikuk lingkungan atau aktivitas super sibuk sekalipun, seseorang dapat merasa sepi. Bahkan riset membuktikan dari total persentase orang-orang kesepian, 62% adalah mereka yang sudah menikah. Wow, mengherankan bukan? Kesepian meningkatkan risiko kematian. Orang yang sering merasa kesepian, risiko kematiannya meningkat. Setara dengan perokok yang merokok 1 bungkus per hari. Risiko kematiannya juga 2 kali lebih berat daripada orang yang mengalami obesitas. Kalian tahu obesitas? Kegemukan.
risiko kematiannya juga lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding dengan yang tidak pernah olahraga sama sekali. Ternyata kesepian itu sangat berbahaya ya. Teman-teman, hari ini topik saya adalah mengalahkan kesepian. Gimana kabarnya kalian? Jalan 7 bulan masa pandemi, sekolah dari rumah, semuanya dari rumah, tidak bisa banyak pergi kemana-mana, harus pakai masker, harus jaga jarak, harus selalu cuci tangan. Gimana kabarnya teman-teman di LC? Tante Hana harap kalian tetap bersuka cita, tetap mengalami kasih sayang Bapa Surgawi. Hari ini topik saya adalah mengalahkan kesepian. Kesepian itu apa toh? Kesepian itu perasaan terasing, merasa nggak dipedulikan, merasa nggak dibutuhkan, merasa tidak ada yang mengasihi aku, tidak ada yang menghargai aku, tidak ada yang mengerti perasaanku. Perasaan aku nih nggak penting, dan sejenis perasaan-perasaan itu ya. Apa sih penyebab kesepian? Adik-adik, teman-teman di LC, kalau suka kesepian, penyebabnya apa? Penyebabnya yang paling utama adalah perasaan tertolak, self-rejection. Diri sendiri ini merasa tertolak. Itu self-rejection. Gara-gara perasaan tertolak ini mengakibatkan perasaan tidak berharga. Tidak ada yang menyayangi dan tidak ada yang mengerti perasaanku. Teman-teman, mengapa kalian sering merasa tertolak? Antara lain karena kurang kasih sayang dari orang tua. Sering dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara lain, saudara kandung, atau dengan orang lain ya. Merasa tertolak juga bisa karena mengalami trauma-trauma, pengalaman-pengalaman pahit yang membekas. Juga bisa karena mau digugurkan. Bisa juga karena kelahiran yang tidak diinginkan, dan masih banyak lagi. Tahukah kalian, di dunia ini terlalu banyak orang yang merasa tertolak, ringan, sedang maupun berat. Mungkin kalian juga adalah remaja-remaja yang juga merasa tertolak, karena itu sering merasa kesepian. Ya, Tante Hana mau jelaskan tanda-tanda orang merasa tertolak itu gimana. Nomor 1, protes dan kecewa kepada Tuhan tentang penampilan fisiknya dan tentang diri sendiri. Suka mengeluh tentang hidupnya, bahkan membenci diri sendiri. Karena apa? Karena kondisi fisik, mungkin tubuhnya pendek, kulitnya hitam, hidungnya pesek, wajahnya nggak cantik, nggak cakep, atau apa. Ya, karena kondisi ekonomi yang sulit, ekonomi yang sederhana, yang berkekurangan, jadinya mengeluh, membenci diri. Kenapa aku jadi orang kok miskin? Yang lain mungkin karena kondisi pendidikan, gak bisa sekolah yang tinggi, gak pinter di sekolah, jadi membenci diri, mengeluh tentang dirinya. Itu tanda orang menolak diri sendiri, self-rejection. Juga karena kondisi keluarga, ayah ibu yang tidak rukun, ayah ibu yang mau bercerai atau bahkan sudah bercerai, sehingga suka ngeluh tentang dirinya, membenci diri sendiri. Ya, yang kedua, tanda-tanda orang merasa tertolak,
perhatiannya berlebihan kepada pakaian dan penampilan fisik. Bentar-bentar lihat cermin, bentar-bentar lihat HP, selfie, bedaknya gimana, lipstiknya gimana, ya, atau rambutnya gimana. Sangat risau dengan pakaian dan penampilan. Kenapa? Karena merasa tertolak dari dirinya, merasa dirinya nggak berharga. Jadi memoles dirinya dengan pakaian dan penampilan. Juga yang berikutnya, malu bergaul dengan orang lain. Ya. Yang keempat, sulit mengasihi dan menerima orang lain. Itu tanda-tanda orang yang merasa tertolak. 5, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Aku gak pinter, dibandingkan dia aku kalah pinternya. Terus merasa gagal, terus kehilangan sukacita, terus membenci diri, ya kan, mengeluh. Yang keenam, perfeksionis. Kalian tahu artinya perfeksionis? Gini, orang perfeksionis itu kalau melakukan segalanya harus baik. Kalau tidak baik, dia akan kepikiran terus, terbawa di pikirannya terus, nggak bisa tidur, rasanya gelisah gitu ya. Memang do your best, melakukan segala yang terbaik itu bagus. Tapi kalau kalian terlalu banyak membuang waktu untuk memperbaiki tugas dan pekerjaan, itu tanda kalian perfeksionis. Orang perfeksionis itu selalu merasa apa yang dilakukannya kurang baik, selalu nggak puas dengan apa yang dilakukan. Nanti kalau bikin PR, bentar-bentar dicoret-coret, kertasnya dirobek, dibuang, bikin lagi, nggak bener lagi, terus seperti itu. Sudah bener pun menurut orang teman lain sudah bener, masih nggak puas. Itu tanda perfeksionis. Orang perfeksionis itu menderita self rejection. Ya, yang ketujuh tanda-tandanya orang self rejection itu tidak mau menerima pertolongan, sulit menerima pertolongan, sungkan kalau ditolong tuh rasa nggak enak, rasa nggak pantas lah aku ditolong, kayak gitu-gitulah pokoknya. Yang berikutnya apa lagi? Tanda-tanda self rejection, arogan, congkak. Loh, orang arogan kok menolak diri ya, kok tertolak ya Tante Hana? Gini, orang yang arogan itu sebenarnya dalam dirinya itu tahu kalau dirinya ini punya kelemahan-kelemahan yang berusaha ditutup-tutupi dengan berlagak tahu, berlagak pintar, berlagak kaya dan sebagainya. Suka traktir sana sini, nanti akhirnya minta uang sama papa mama. Kalau udah besar dikit, hutang sana sini, berlagak kaya. Supaya apa? Supaya dihargai, disenengin sama temen-temen. Kenapa kok berusaha disenengin? Karena dirinya sendiri tuh nggak puas, dirinya sendiri tuh merasa nggak berharga. Orang ini berarti self rejection, berarti merasa tertolak. Yang kesembilan, gaya hidup yang borju, gaya hidup yang boros, supaya dikagumi sama teman-teman, ya, supaya diterima. Jadi dia boros, dia hidupnya mewah-mewah. Itu orang-orang yang mempunyai perasaan tertolak. Yang ke-10, prioritasnya salah prioritas. Artinya suka menelantarkan tugas dan tanggung jawab karena mengejar pengakuan dari teman-teman. Contohnya, nggak mau belajar, nggak mau ngerjain PR, tapi ngeliat drakor. Supaya bisa nyambung kalau ngobrol sama teman-teman, udah ngeliat drakor, seri keberapa. Pokoknya itu salah satu contoh saja. Pokoknya prioritasnya selalu salah. Kepingin diakui oleh teman-teman, kepingin dianggap gaul,
ya toh? Maka menelantarkan tugas dan tanggung jawab. Dan sebenarnya tanda-tanda self rejection masih banyak. Suka marah, itu juga tanda dia nggak bisa menerima diri. Karena itu selalu punya benteng dengan marah, supaya orang takut sama dia, supaya orang tidak menyakiti dia, supaya dia bisa mempertahankan dirinya. Teman-teman, banyak anak muda yang mengatasi kesepiannya dengan cara yang salah. Itu sangat disayangkan. Tante Hana harap kalian kalau sudah mengatasi kesepian dengan cara yang salah, melalui firman Tuhan hari ini, kalian bisa berubah ya. Ya, gimana cara yang salah mengatasi kesepian? Nomor 1, cari teman sebanyak-banyaknya. Bila perlu, melalui sosmed, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui banyak sosmed-sosmed yang lain yang Tante-Hana nggak hafal namanya. Ya, kalau di gereja, di komsel, di sekolah nggak ada yang cocok, ya cari teman via sosmed kan bisa. Hati-hati loh teman-teman, itu cara yang sangat berbahaya. Kenapa? Banyak kejadian, fakta-fakta yang terjadi di masyarakat justru terjebak melalui pertemanan sosmed. Tante-Hana pernah baca beberapa kali, kasusnya berbeda tapi intinya sama. Cewek-cewek yang kesepian ya, cari temen melalui Facebook, melalui Instagram, melalui sosmed-sosmed itu, akhirnya ketemu banyak temen cowok, akhirnya diajak ketemu, diperkosa, tau nggak? Ada yang nggak diperkosa, akhirnya pacaran, akhirnya dihamili, akhirnya ditinggal. Kayak gitu banyak banget. Ada yang diculik, kemudian menyandera orang tuanya demi memeras dengan bayaran yang banyak. Jadi akhirnya cari uang. Banyak sekali kasus seperti itu, sehingga polisi selalu memperingati masyarakat agar jangan percaya dengan orang-orang via sosmed. Tante Hana sendiri punya sepupu yang tinggalnya jauh di luar kota. Baru-baru ini ketemu, keadaannya sangat mengenaskan. Kenapa? Dia diambang perceraian. Kenapa? Karena dia kesepian, ya suaminya tidak setia sama dia kesepian, akhirnya dapat cowok, dapat pacar orang luar negeri, dan akhirnya selingkuh sama orang bule, akhirnya mereka bercerai, rumah tangganya pecah dan hancur. Kayak gitu gimana coba? Sosmed, pertemanan melalui sosmed itu bukan cara untuk mengatasi kesepian adik-adik. Justru banyak fakta dan survei membuktikan, ini survei dari para psikolog ya, bahwa gadget justru membuat remaja masa kini menjadi kesepian. Karena kenapa? Karena dunia maya ini seolah-olah memberi jawaban, seolah-olah memberi penghargaan dan kasih, memberi cinta yang diburu oleh para remaja. Tapi ternyata menipu semuanya itu. Banyak teman melalui dunia maya, padahal dalam kenyataan hidup dia masih tetap kesepian. Generasi Z adalah generasi kesepian. Usia-usia seperti kalian justru generasi yang banyak menderita kesepian. Jadi cara mengatasi kesepian dengan cara yang seperti ini keliru. Ada cara lain juga yang dikejar oleh para remaja, cara yang salah mengatasi kesepian. Nomor 2, harus punya pacar. Gini loh, aku ini nggak laku kalau nggak ada pasangan, Tante Hana, ya. Supaya sering dapat notif di HP, ada yang perhatiin aku, enak kan? Ada yang ngomongin kata-kata mesra sama aku. Kalau aku ulang tahun ada yang kasih surprise yang membuat hatiku berbunga-bunga deh. Nah tuh, akhirnya pacaran kan?
gara-gara usia masih remaja, belum waktunya pacaran, belum waktunya membangun hubungan lawan jenis secara intim, belum waktunya menikah, akhirnya masih belum matang secara emosional, akhirnya putus cinta. Gara-gara putus cinta semakin kesepian. Apakah itu merupakan solusi kesepian yang baik? Tidak, bukan. Punya pacar bukan cara mengatasi kesepian. Yang ketiga, mengatasi kesepian pada saat ini generasi muda itu mengidolakan artis-artis Korea. BTS, apalagi grup-grup entertainer dari Korea itu, ya toh? Kalian mengimajinasikan bersama dengan selebriti-selebriti Korea. Jadi bisa menghibur diri. Oh, aku deket, aku kenal banget sama dia, mengimajinasikan sama mereka, sehingga merasa disayangi, deket sama mereka. Wah, enak. Padahal itu kan perasaan menipu, perasaan yang semu saja. Jadi teman-teman di LC, cara-cara yang salah ini ayo ditinggalkan yuk. Buat apa toh? Orang kalian juga nggak sembuh kok kesepiannya, nggak terjawab kok. Malah akibat yang lebih buruk lagi. Sebagai anak Tuhan, sebagai murid Yesus, gagal hidup kudus, ya kan? Gara-gara mengidolakan artis Korea, pacaran sembarangan, juga gara-gara sosmed dan sebagainya, gagal hidup kudus. Ketagihan pornografi. Itu Pornhub terbesar di dunia. Pornhub itu adalah situs pornografi terbesar di dunia. Aduh, Tante Hana berharap adik-adik gak ketagihan pornografi. Tapi kalau sudah ketagihan pornografi, ada kabar baik hari ini, ya. Yang berikutnya, gagal hidup kudus karena jatuh bangun dalam dosa seksual. Jatuh bangun, masturbasi, ya kan? Onani, solo seks, fantasi seksual, gak habis-habis kayak gitu. Membuat kalian semakin kesepian, buat kalian semakin gelisah, buat kalian semakin tertuduh, buat kalian jauh dari Tuhan. Ketagihan sosial media, bikin postingan-postingan untuk cari follower yang banyak, cari like yang banyak. Kalau nggak ada yang nge-like, rasa putus asa, rasa nggak berharga. Kayak gini-gini nih, bikin kalian nggak bisa hidup kudus. Karena nggak hidup kudus, rasa tertuduh, semakin banyak jatuh dalam dosa-dosa seksual, dosa-dosa kenajisan. Bapa Surgawi mengasihi kalian. Bapa Surgawi ingin memulihkan kalian. Ini dia fakta tentang pornografi. Bahwa pornografi itu merusak otak. Ayo baca ya di sini ya, baik-baik ya, di slide ini. Dalam seminar mengenai dampak pornografi terhadap kerusakan otak di Jakarta, ahli bedah syaraf dari Rumah Sakit San Antonio, Amerika Serikat, Donald Hilton Jr., MD itu medical doctor, mengatakan bahwa yang merah-merah itu diperhatikan baik-baik ya. Kecanduan pornografi mengakibatkan otak bagian tengah depan yang disebut ventral tegmental area VTA secara fisik mengecil. Jadi, ketagihan pornografi membuat otak kalian mengecil, yang hanya secara normal terjadi pada orang lanjut usia 70, 80, 90 tahun. Otak mengecil pada usia sangat lanjut usia, tapi itu terjadi pada remaja-remaja, anak-anak muda yang kecanduan pornografi. Otaknya mengecil. Kalian mau jadi lupa, jadi pelupa, jadi telat mikir, jadi bodoh, jadi prestasi studinya anjlok gara-gara ketagihan pornografi. Ini yang ngomong ini ahli bedah syaraf loh dari Amerika Serikat.
Kalau nggak mau percaya, itu kan berarti naif, ya kan? Nah, jadi ayo dong, lepas. Minta Tuhan lepaskan dari pornografi. Nah sekarang, tentang hidup kudus ini kurang ajar tuh iblis tuh. Iblis tuh kasih hoax tentang kekudusan. Banyak dusta, bohong iblis tentang kekudusan. Apa aja? Kalau remaja tuh nggak mungkin bisa hidup kudus. Itu hoaxnya iblis. Remaja tuh nggak mungkin hidup kudus. Soalnya kena pergaulan teman-teman di sekolah, ya kan? Hidup kudus tuh nggak enak, nggak punya temen, nggak gaul, nggak keren. Tuh, itu kebohongan iblis loh itu. Itu hoaxnya iblis loh itu yang dibikin sama iblis. Berikutnya apa? Ngikut gaya hidup teman-teman tuh penting supaya aku diterima, dihargai, jadi aku nggak kesepian. Itu juga omong kosong iblis. Itu juga dusta iblis. Berbeda dengan teman-teman adalah hal yang menyakitkan. Itu sangat menyakitkan kalau aku dijauhi sama teman. Berbeda dengan teman-teman. Kalau mereka miso, aku harus miso. Biar punya banyak teman. Kalau mereka ngerpek, aku juga harus ngerpek. Kalau mereka terikat pornografi, aku juga mau. Supaya banyak temen, jadi gak menyakitkan hati. Tuh, kurang ajar kan iblis itu? Bohongin kalian. Bohongnya iblis lainnya apa? Gak apa-apa pacaran, gak apa-apa cumbuan. Ya, pokoknya gak hubungan seks. Aduh, kayak gini nih, benar-benar fatal akibatnya. Kalian tahu gak sih, kalau kalian sering hubungan fisik, kontak fisik dengan lawan jenis, dengan pacar, dengan segala macam teman-teman secara intim kayak gitu, itu bisa jadi point of no return, artinya kebablasan, gak bisa kembali lagi untuk hidup kudus, sulit. Maka jangan mau didustai sama iblis. Berikutnya lagi gini, hoaxnya iblis. Aku harus ikut tren-tren terkini supaya tetap jadi remaja up to date. Remaja gaul, remaja terkini, remaja modern. Itu semua yang Tante Hana sebutkan ini semua, antara lain semua itu adalah dusta iblis tentang kekudusan. Yang benar, hidup kudus itu membawa kebahagiaan. Hidup kudus itu membawa kemerdekaan. Hidup kudus itu tidak membuat kalian jadi jadul, tidak membuat kalian jadi kurang keren, kurang gaul, tidak membuat kalian jadi kesepian, tidak membuat kalian jadi dijauhi teman. Tuhan akan berikan teman-teman yang lain yang jauh lebih baik. Kalau teman-teman yang pergaulannya buruk, pengaruhnya buruk itu menjauhi kalian, kalian dapat teman-teman yang akan menerima kalian apa adanya. Teman-teman yang tulus, teman-teman yang asik lah pokoknya. Jangan mau didustai sama iblis, oke? Itu semua hoax iblis harus dibuang dari pikirannya. Sekarang Tante Hana mau share mengatasi kesepian dengan benar. Ayo perhatikan baik-baik ya. Mengatasi kesepian dengan benar itu gimana? Soalnya orang kesepian itu akibatnya jadi fatal. Nomor 1, harus balik kepada Bapa, minta dipenuhi oleh kasih-Nya. Orang kesepian tuh hanya butuh kasih sejati, kasih Bapa surgawi. Bukan kasih dari teman-teman sosmed, bukan pacar. Tadi itu ada penelitian kan, 62% orang kesepian justru orang yang sudah menikah. Kok bisa seperti itu? Justru sudah menikah, sudah punya keluarga, udah punya hubungan intim dengan suami atau istrinya, malah kesepian. Kan berarti kasih manusia itu bukanlah jawaban untuk orang yang kesepian. Sudah ngeh ya sekarang? Jadi orang kesepian itu butuh kasih sejati. Kasih sejati ada di mana?
kasih Bapa surgawi. Masalah utamanya kesepian itu kan tadi akarnya kan perasaan tertolak. Jadi perasaan tertolak ini loh, akar tertolak ini loh yang harus benar-benar dipulihkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengalami kasih Bapa surgawi. Di sini Tante Hana mau tekankan, mengalami kasih Bapa surgawi. Tidak cukup tahu Bapa mengasihi. Aku tahu Bapa mengasihiku. Tuhan Yesus mengasihiku, tahu tak itu nggak cukup teman-teman. Harus bisa mengalami kasih Bapa sungguh-sungguh. Sehingga apa? Sehingga perasaan terluka, perasaan tertolak, self rejection kalian tuh bisa sembuh. Disembuhkan karena kalian merasa pernah mengalami dipeluk oleh Bapa, didekap oleh Bapa, dibelai, diterima, disayangi oleh Bapa. Itu jamahan kasih Bapa yang sangat-sangat luar biasa kuasanya untuk menyembuhkan hati, perasaan kesepian, perasaan tertolak kalian. Jadi penting hati, perasaan ini sembuh. Bukan hanya tahu Bapa mengasihi, tahu di pikiran, tetapi merasakan, mengalami, dan selalu mengalami. Itu jawaban atas kesepian, jawaban atas rasa tertolak. Oke? Yang kedua, mengatasi kesepian dengan benar. Nggak cukup hanya mengalami sekali-sekali atau jarang-jarang. Kamu bisa nggak mengalami kasih Bapa? Kalau ditanyain sama PKS atau pembinanya, oh bisa kok Kak, aku sampai nangis terharu. Nggak cukup hanya gitu. Tapi nomor 2 harus menjalin kedekatan pribadi dengan Bapa. Jadi artinya kalian nggak boleh hidup jauh. Habis ngalamin nanti jauh lagi, ya kan? Karena lari ke teman-teman lagi. Boleh berteman dengan sebanyak-banyaknya orang itu baik kok. Tetapi jangan jadikan teman atau pacar itu sumber kasih yang bisa menutup kesepian kalian, yang bisa menyembuhkan rasa tertolak kalian. Nonsense. Hati yang sepi, hati yang tertolak, itu hanya bisa disembuhkan oleh kasih Yesus saja. Jadi nonsense manusia. Suami tidak bisa menyembuhkan rasa tertolaknya istri. Istri tidak bisa menyembuhkan rasa tertolaknya suami. Tidak bisa menutup rasa kesepiannya. Itu memang begitu kenyataannya. Jadi, jalinlah hubungan dekat dengan Bapa. Oke? Dengan cara apa? Kalian pasti sudah tahu. Saya mau ulangi lagi. Dengan cara banyak menyembah Bapa. Worship. Buka hati untuk diisi dengan kasih sejati. Di dalam penyembahan, kalian akan dengan mudah mengalami dipeluk oleh Bapa, dibelai oleh Bapa. Dan itu menyembuhkan. Bapa tidak hanya bermesra-mesra secara emosional saja, tidak. Tapi memulihkan, mengobati, menyembuhkan hati yang terluka, tertolak, kesepian-kesepian itu. Jadi, dengan menyembah Bapa, merenungkan firman, oke? Merenungkan firman. Kalau kalian kesepian karena kalian sudah lama nggak merenungkan firman, sudah lama nggak menyembah atau menyembah renungan firman, tapi nggak sungguh-sungguh, jadi hanya secara permukaan, nggak sampai ngalamin kasih Bapa. Ya pantesan aja kalau kesepian, ya kan? Renungkan dan perkatakan firman. Tante Hana ingatkan sekali lagi, ada buku berakar di dalam kasih Bapa, berakar dalam kasih Bapa. Waktu CG yang lalu, waktu disciple DLC yang lalu, tahun lalu itu, Tante Hana bagikan buku kecil. Kalau bukunya sudah nggak pernah dibuka, yuk dibuka lagi. Kalau sudah hilang, download dari www.kristuspencipta.com. Di situ ada download buku PDF, fitur download buku PDF. Di situ ada 2 buku.
buku doa yang mendatangkan kuasa, satunya buku berakar dalam kasih Bapa. Downloadlah buku berakar dalam kasih Bapa. Di situ kalian bisa perkatakan firman. Di situ banyak deklarasi-deklarasi perkataan firman dan ayat-ayat tentang kasih Bapa. Isi hati kalian dengan firman tentang kasih Bapa. Sehingga kalian benar-benar menyadari identitas yang baru sebagai anak Allah. Sehingga kalian tahu siapa diri kalian sungguh-sungguh. Remaja seusia kalian selalu mencari identitas diri. Sehingga kadang-kadang carinya salah. Mencari identitas dari artis Korea, niru-niru artis Korea, niru-niru teman-teman yang karismatis di sekolah mungkin. Padahal kalian harusnya menyadari bahwa kalian adalah anaknya Bapa Surgawi. Itu identitas yang baru. Itu tanamkan dalam diri kalian. Aku anak Bapa, aku dikasihi, aku diterima. Nah, caranya membangun disiplin mendekat dengan Bapa seperti ini, gak harus kok kalian langsung berdoa berjam-jam. Gak bisa kan juga kalau langsung kayak gitu. Bangunlah kedisiplinan mendekat kepada Bapa ini dengan bertahap, tapi continue, oke? Start small. Jadi mulai dengan sedikit, tetapi setiap hari nggak boleh bolong. Misal, kalian hanya betah menyembah, berdoa menyembah Bapa dan merenungkan firman 10 menit mungkin, 5 menit mungkin, nggak apa-apa. Tapi tiap hari, nggak boleh bolong. 5 menit, 5 menit, besoknya 5 menit, atau 10 menit, 10 menit. Kok cuma 10 menit ya? Kayaknya nggak berarti. Nggak apa-apa. Terus seperti itu. Karena manusia itu memang membangun kebiasaan harus secara terus-menerus dan bertahap. Nggak bisa langsung. Mending berdoa, baca firman saat teduh sedikit, sebentar, tapi terus-menerus pasti akan menjadi bertambah. Pasti. Kenapa? Orang yang saat teduh teratur, hatinya itu akan tenang, tidak kesepian, akan merasa berharga. Seperti itu, ya. Berkatakan firman, merenungkan firman, dan menyembah akan merasa berharga. Dibandingkan dengan, wah, berdoa setengah jam, tapi sebulan belum tentu sekali doa setengah jam. Loh, kayak gini nih, gak deket-deket sama Bapa, gak akan pernah deket sama Bapa, oke? Nah, menjalin kedekatan pribadi dengan Bapa itu penting. Nah, Tante Hana mau ngomong sebentar. Giat pelayanan belum tentu deket loh sama Bapa. Kok bisa? Giat pelayanan nih di gereja, giat pelayanan nih secara online juga, tapi belum tentu deket sama Bapa. Kan banyak orang Kristen seperti itu. Soalnya salfok. Tahu salfok? Salah fokus. Oke? Giat di gereja tapi nggak ada hubungan pribadi dengan Bapa karena fokusnya salah. Fokusnya kepada aktivitasnya, tidak memaknai apa yang makna di balik aktivitasnya, apa nggak dimaknai. Fokusnya, wah, aku dilihat orang nih, ya, pelayanan gitu ya, tapi nggak ada kedekatan hubungan pribadi dengan Bapa, makanya salfok. Padahal Tuhan itu sangat mengutamakan hubungan. Kalau di Perjanjian Baru ceritanya gimana? Tuhan yang mengajak bicara duluan wanita di pinggir sumur Yakub, wanita Samaria itu, ya kan? Tuhan pergi ke rumah teman-temannya, rumah Lazarus, Maria, Marta, itu teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang lain-lain lagi juga yang nggak disebutkan namanya. Makan bareng-bareng sama teman-teman, bahkan makan bareng-bareng teman-teman yang buruk-buruk kayak pemungut cukai, orang-orang yang suka berzina, suka mabuk. Dia ajak makan bareng-bareng, memberi bantuan, yang sakit disembuhkan, kasih solusi buat yang punya masalah-masalah berat dan lain-lain. Apa artinya? Tuhan selalu berorientasi pada hubungan pribadi.
dengan manusia. Jadi kalau kalian jadi anaknya Yesus, salah fokus, hanya mentingkan pelayanan dan keaktifan atau kegiatan, maka itu gak nyampe ke hatinya Tuhan. Karena Tuhan tuh pengennya deket sama kalian, deket sama kamu teman-teman. Ya, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa? Kasih, hubungan pribadi. Di Matius 22 ayat 37-38. Jadi jangan salah fokus. Yang penting harus menjalin kedekatan dengan Bapa. Yang terakhir, mengatasi kesepian dengan benar itu dengan mengulurkan tangan untuk memberi kepada sesama. Memberi di sini bukan harus memberi uang loh. Memberi hidup, memberi diri. Menjangkau sesama, ya, dengan memberi pertolongan, dengan terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial. Memberi pertolongan. Kalau kalian pinter di pelajaran-pelajaran sekolah, kalian kasih pertolongan sama teman-teman yang kurang pintar. Kalian kasih les gratis lah dalam tanda kutip, meskipun nggak setiap hari, diajarin dong. Itu namanya jangkau sesama, mengulurkan, reach out to others, mengulurkan tangan untuk memberi pada sesama. Jadi fokusnya bukan diri sendiri. Aktiflah dalam komunitas, aktiflah dalam komsel. Siapa yang di sini suka absen komsel? Yo, jujur ya. Kalau suka absen komsel, makanya nggak heran kalau kesepian melulu, ya kan? Nah, di sini Tante Hana mau jelasin sini. Ada prinsip yang penting ya toh. Mengapa mengatasi kesepian kok dengan mengulurkan tangan untuk memberi pada sesama? Soalnya gini. Orang yang mengulurkan tangan menjangkau sesamanya, berbuat baik pada sesama, itu tidak fokus pada diri sendiri. Tapi fokusnya berbuat baik kepada sesama, mengakibatkan otak kita menghasilkan hormon namanya oksitosin. Hormon ini berfungsi mempererat hubungan dengan sesama dan memicu perasaan bahagia. Ada 4 hormon kebahagiaan. Salah satunya hormon oksitosin. Disebut bonding hormone. Hormon yang membuat kita dekat sama orang lain dan merasa bahagia. Nah, jadi orang yang hidupnya untuk diri sendiri, orang yang kesepian itu fokusnya diri sendiri melulu. Ya, pengen dihargai, pengen dikasihi dan sebagainya, fokus diri sendiri, semakin kesepian. Tetapi ketika kita memutuskan untuk memberi hidup kita pada orang lain, ya, berbuat baik kepada sesama yang butuh, jeli melihat kebutuhan dan menolong, memberi pertolongan, berbuat baik, itu fokusnya langsung bukan diri sendiri, langsung adalah orang lain, sesama. Dan kita akan merasa gembira karena ada hormon oksitosin yang diproduksi oleh otak kita. Dan proses penjangkauan pada sesama ini menolong kita keluar dari kungkungan kesepian. Membuat kita terhubung dengan sesama. Membuat kita connect dengan sesama. Dan hal ini, koneksi atau terhubung dengan sesama, memberi perasaan sukacita. Kalau nggak percaya, coba. Atau kalian mungkin sudah mengalami sesekali berbuat baik pada sesama, orang itu merasa terima kasih banget. Dan kalian merasa, aduh, seneng ya, aku bisa nolong dia. Seperti itu. Teman-teman, di luar sana, ya, bukan orang Kristen, ada gerakan berbuat baik pada sesama. Bahkan Tante Hana pernah baca artikel, orang bisa ketagihan berbuat baik. Kenapa? Karena semakin berbuat baik, semakin senang hidupnya, semakin gembira, semakin bersuka cita, bahagia. Itu akibatnya
hormon oksitosin yang diproduksi setiap kali berbuat baik. Kita nggak mau kalah dong. Ayo, kalau PKS atau kakak-kakak pembina, kakak-kakak pemurid, ajaki kalian untuk menjangkau sesama, untuk berbuat baik dengan berbagai jenis aktivitas. Ikut. Atau kalau kalian nggak diajak pun berinisiatif secara pribadi untuk cari orang siapa yang bisa aku tolong. Gitu. Dan ini yang terjadi, membuat orang lain bahagia akan membahagiakan diri kita sendiri. Ingat ya, hormon oksitosin itu hormon kebahagiaan sebagai akibat kita terhubung dengan sesama. Nah, hari ini Tante Hana pengen mengajak kalian, siapa yang merasa tertolak, yang selalu merasa kesepian, akarnya dari self-rejection, tertolak, sehingga kalian jatuh dalam dosa, sehingga kalian sering berbuat dosa, dan kalian sedih, kalian tertutup, kalian gelisah, semakin terpuruk pada kesepian, masuk dalam kesepian semakin dalam. Ayo sekarang balik ke Bapa. Bapa di surga tidak menolak kalian sama sekali. Dia dengan senang hati menerima kalian apa adanya. Dia mau peluk kamu satu persatu, adik-adik. Ya, meskipun sudah jatuh dalam dosa-dosa seksual, kasih Bapa tidak berkurang untuk kalian. Dia rindu kalian balik ke Dia. Ayo balik ke Bapa dan jalin hubungan dekat sama Bapa. Gak ada orang di dunia ini yang mengasihi kalian seperti Tuhan Yesus. Gak ada orang lain, pribadi lain selain Bapa di surga. Alami yuk. Tante Hana sendiri pada waktu remaja dulu adalah orang yang suka kesepian, selalu kesepian. Boleh dibilang selalu. Sering menangis sendiri. Punya banyak teman, tetapi merasa gak dibutuhkan, merasa gak berharga. Persis seperti tadi Tante Hana bilang. Kenapa? Karena Tante Hana merasa tertolak. Akar tertolak itu munculnya dari sejak kecil. Ya, karena orang tua menghendaki anak cowok yang lahir. Karena cece-nya Tante Hana cewek. Ternyata Tante Hana cewek juga. Jadi mereka kecewa. Tante Hana merasa bayi itu sudah tahu tuh penolakan, sudah menerima penolakan dari orang tua. Meskipun belum bisa ngomong, meskipun belum ngerti, tapi secara intuisi bayi sangat peka. Nah, rasa tertolak timbul dari sana dan kemudian suka dibanding-bandingkan oleh orang tua, dibanding-bandingkan dengan kakak Tante Hana. Sehingga Tante Hana jadi orang yang suka minder, tertolak. Akibatnya apa? Tante Hana kesepian, mudah jatuh cinta. Teman-teman, mudah jatuh cinta. Ada cowok yang perhatian dikit aja jatuh cinta. Ya, ada suaminya orang lain aja yang perhatiin jatuh cinta. Jadi Tante Hana bolak-balik babak belur suka jatuh cinta. Tapi orang-orang itu nggak jatuh cinta sama Tante Hana tuh. Gitu loh. Tante Hana aja yang kegeeran sendiri. Nah, Tante Hana semakin lama semakin kesepian dan babak belur. Nah, gimana caranya Tante Hana sembuh? Dipeluk oleh Bapa Surgawi. Didekap dan berangsur-angsur Tante Hana sembuh dari rasa gak berharga, rasa tertolak, dari rasa kesepian, berangsur-angsur, bertahap ya. Pada waktu CG yang lalu Tante Hana cerita panjang lebar. Kayaknya kalau saat ini kayak nggak tepat ya juga untuk cerita lagi panjang lebar. Kalau kalian masih ingat, Tante Hana punya peristiwa atau pengalaman yang pahit sekali dengan kesepian. Kalau Tante Hana hari ini khotbah kesepian dan cara mengatasi kesepian dengan benar, itu Tante Hana sendiri mengalami. Jadi Tante Hana bisa khotbah dengan yakin. Ayo balik ke Bapa dan jalin hubungan dekat dengan Bapa. Ayo praktekkan
Praktek apa Tante Hana? Ayo praktek bareng-bareng yuk. Bareng-bareng sama komselnya, bareng-bareng sama kakak PKS, kakak-kakak pemurid. Ayo janjian saat teduh bareng. Kalau belum bisa disiplin saat teduh bareng, saat teduh pribadi, saat teduh bareng, nggak apa-apa. Ya, meskipun masa pandemi, saat teduh bareng melalui Zoom, melalui video call atau apa, bisa kan? Itu bisa menutup, bisa menyembuhkan kalian dari akar tertolak. Sehingga kesepian kalian bisa dipulihkan. Hati kalian tidak lagi kesepian, tidak lagi gagal hidup kudus. Ayo penyembahan bareng, nyembah Bapa bareng-bareng. Supaya hati kalian disegarkan, diisi, dipenuhi oleh kasih Bapa surgawi, kasih sejati, satu-satunya kasih sejati. Ya, jadi kalau PKS-nya pemurid yang ngajak worship bareng, jangan nggak datang, jangan nggak ikut, ayo ikut, itu penting buat kalian. Dan sama-sama membangun disiplin menyembah bersama, ya, merenungkan firman bersama, kemudian perkatakan firman bersama, itu untuk menolong kalian akhirnya bisa pribadi disiplinnya secara pribadi. Dan ingat, kalau membangun disiplin itu sedikit demi sedikit tapi continue, nggak bolong-bolong, nggak langsung mau lama doanya, saat teduhnya mau lama tapi jarang, nggak ada ngefeknya. Tapi kalau ngefeknya yang kuat itu harus sedikit tapi terus tiap hari, nggak bolong satu hari pun. Lama-lama kalian akan betah, semakin betah berduaan sama Bapa surgawi. Saya mau dorong para PKS dan para pemurid di DLC bisa menggalang kebersamaan ini sebagai awal untuk bersama-sama membangun kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Bapa surgawi, disembuhkan dari rasa tertolak dan rasa kesepian. Hari ini pada khotbah video rekaman ini tentunya kita nggak bisa praktekkan ini ya. Tapi hari ini Tante Hana mau ajak kalian balik ke Bapa. Ayo berdoa bersama-sama. Taruh tangan kanannya di dada. Serahkan hati kalian. Akui kalau ada dosa-dosa seksual, dosa-dosa kenajisan. Akui kalau ada hubungan-hubungan pacaran yang gak benar-benar itu. Ayo teman-teman DLC, Bapa mengasihi kalian. Bapa rindu kalian balik ke Dia. Bapa mau menerima kalian meskipun kalian sudah banyak berdosa sekalipun. Najis, kotor semua pikirannya, gak karu-karuan gagalnya. Bapa tetap menanti kalian. Karena Bapa sayang dan dosa kalian tidak mengurangi kasih Bapa. Mari datang kepada Bapa. Bapa, Engkau mengampuni semua dosa yang telah dilakukan. Bapa, Engkau menyucikan hidup teman-teman di LC. Meskipun sudah kotor lagi, meskipun sudah gagal jatuh bangun, tapi Engkau tetap mengasihi dengan kasih yang tidak berkurang semilimeter pun. Bapa di surga, hamba berdoa supaya kasih-Mu saat ini menjamah setiap hati yang kesepian, memulihkan setiap hati yang merasa tertolak. Bapa, hanya kasih-Mu yang bisa menyembuhkan adik-adik ini, bisa menyembuhkan hati mereka. Hanya kasih-Mu Bapa. Engkau tidak pernah membanding-bandingkan mereka dengan siapapun. Engkau menerima mereka apa adanya. Engkau menghargai, Engkau memeluk, Engkau menggendong, mendekap mereka satu persatu dengan kasih sayang yang besar. Hamba berdoa biar Roh Kudus bawa, menggerakkan hati teman-teman di LC untuk balik ke Bapa surgawi. Meninggalkan semua pergaulan yang buruk, memutuskan hubungan-hubungan yang tidak sehat dengan teman-teman di dunia ini.
Terima kasih Bapa, biarlah pengampunan-Mu mereka alami. Sukacita pengampunan-Mu terjadi lagi dalam hati mereka. Kasih sayang-Mu mereka alami. Aku berdoa untuk setiap komsel, setiap PKS, setiap pemurid. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kreativitas untuk menggalang kedekatan, menggalang kebersamaan untuk menjalin hubungan dekat dengan Engkau secara pribadi. Tuhan, aku berdoa, pakailah teman-teman di LC ini untuk menjadi berkat buat sesama. Hidup menjadi berkat, menjangkau, berdampak positif, memberi pertolongan dan berbuat baik banyak pada sesama, sehingga mereka lepas dari perasaan kesepian itu. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus menyertai setiap pemurid PKS untuk memfollow up praktek khotbah hari ini. Di dalam nama Yesus, hamba serahkan jemaat DLC kepadamu. Amin.